Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mukawwinil aqwan. Alhamdulillahi mukawwinil aqwan. Al-mawjudi azalan wa abadan. Al-mawjudi azalan wa abadan bila makan. Al-munazzahu anisyakli wal a'dha'i wal arkan. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisidqin wa ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil aini waz zaman. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah alladzi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'du, Allahumma rzuqnal ikhlasa fin niyati wal qaul wal amal. Fa inni usikum bi taqwallah, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Surat Taubat ayat 36. Ya. Mengawali ceramah ini, ya, mengawali kajian sore ini, saya berwasiat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman yang melihat video ini untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, berusaha menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Ta'ala dengan menjalankan semua kewajiban dan menjauhi dari segala apa yang dilarang dan diharamkan. Tidak terasa kita sudah berada di bulan Rajab pada tahun 1444 Hijriah, yaitu satu dari 4 al-syhur hurum, ya, dari 4 bulan yang diharamkan, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Apa saja bulan yang suci dan mulia itu? Yang pertama Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Maknanya adalah sesungguhnya bilangan bulan ya, menurut Allah itu ada 12 bulan dalam ketetapan Allah Ta'ala. Di waktu Allah menciptakan langit dan bumi, di antaranya yaitu 4 bulan yang diharamkannya. Ya, Allah menyebut 4 bulan tersebut sebagai bulan-bulan yang haram karena pada awalnya peperangan di dalamnya diharamkan. Jadi apapun yang berbuat di dalam bulan itu untuk peperangan itu tidak diperbolehkan. Abu Nu'aim dan Ibnu Sunni meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Rajab, beliau membaca doa, Allahumma barik lana fi Rajabin atau fi Rajaba, boleh-boleh saja ya. Ini ada pembahasan nahwu tersendiri. Wa sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, anugerahkanlah kami keberkahan umur kami kepada kami di bulan Rajab ini, ya, dan Sya'ban, di bulan Sya'ban. Sampaikanlah umur kami pada bulan Ramadan.
Dan di antaranya bulan Rajab keutamaannya mempunyai keutamaan di mana bulan Rajab itu pada tanggal 1 Rajab, malam 1 Rajab adalah malam yang mustajab. Ya, bagi doa sebagaimana hal itu ditegaskan oleh Imam Syafi'i di dalam kitabnya Al-Um, ya, yang bernama Al-Um. Balaghana annahu kana yuqal inna du'a yustajabu fi khamsi layalin fi lailatil jum'ah wa lailatil adha wa lailatil fitri wa awwalil lailatin mir rajab wa lailatin nisfi min sya'ban. Telah sampai berita pada kami bahwa dulu pernah dikatakan bahwa sesungguhnya doa dikabulkan pada 5 malam. Apa saja? Yang pertama malam Jumat, yang kedua malam hari raya Idul Adha, yang ketiga malam hari raya Idul Fitri, malam pertama bulan Rajab, dan malam nisfu Sya'ban. Di bulan Rajab ini kita sudah memasuki malam yang pertama, ya, sudah lalu. Namun kita masih dianjurkan untuk memperbanyak amal-amal soleh, amal kebaikan dan amal ketaatan. Salah satunya adalah memperbanyak puasa atau mengqadha puasa yang sudah dulu di bulan Ramadan ditinggalkan, dan disunahkan memperbanyak puasa di bulan-bulan haram yang lain seperti di Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram. Memang tidak ada hadis yang sahih secara khusus menyatakan kesunahan puasa Rajab. Namun di sisi lain juga tidak ada larangan secara khusus untuk berpuasa di bulan Rajab, ya. Jadi para ulama mengatakan bahwa dalil-dalil umum tersebut mengenai anjuran berpuasa setahun, ya, penuh kecuali 5 hari yang diharamkan, cukup dijadikan dalil di atas kesunahan puasa Rajab. Jadi kesunahan puasa Rajab dapat juga diambil dari dalil-dalil umum mengenai dianjurkannya berpuasa pada bulan yang diharamkan. Disebutkan dalam hadis Sahih Muslim nomor 1960, An Utsman bin Hakim Al-Ansari qala sa'altu Sa'id bin Jubair an saumi Rajabin wa nahnu yauma idin fi Rajab faqala sami'tu Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yaqulu kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Maknanya adalah dari Utsman bin Hakim Al-Ansari bahwa ia berkata, saya bertanya kepada sahabat Sa'id bin Jubair mengenai puasa Rajab. Dan saat itu kami berada di bulan Rajab, maka ia pun menjawab, saya telah mendengar Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma berkata, dulu Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah berpuasa hingga kami berkata bahwa beliau tidak akan berbuka. Dan beliau juga pernah berbuka hingga kami berkata bahwa beliau tidak pernah atau tidak akan berpuasa. Artinya Rasulullah pernah mengalami puasa dan pernah mengalami tidak berpuasa. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Abbas, yang diriwayatkan oleh sahabat Sa'id bin Jubair. Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim mengomentari hadis tersebut dengan mengatakan zahirnya yang dimaksud sahabat Sa'id bin Jubair dengan pengambilan hadis ini sebagai dalil bahwa tidak ada nas yang menyatakan sunnah ataupun larangan secara khusus, ya, secara khusus terkait puasa Rajab, karena ia masuk dalam hukum puasa pada bulan-bulan yang lain. Tidak ada satupun hadis sabit terkait puasa Rajab, baik anjuran maupun larangan. Akan tetapi hukum asal puasa adalah disunnahkan. Nah, sebagaimana dalam Sunan Abi Dawud bahwa Rasulullah SAW menyatakan kesunahan
berpuasa pada bulan-bulan yang diharamkan, yaitu 4 bulan yang dimuliakan. Salah satunya adalah bulan Rajab. Sedangkan Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Al-Fatawa Al-Fiqhiyah Al-Kubra menyatakan bahwa meskipun hadis-hadis mengenai keutamaan puasa Rajab tidak ada yang sahih, tetapi bukan berarti semuanya palsu. Menurutnya di antara hadis-hadis yang tersebut ada hadis yang tidak palsu, melainkan berstatus dhaif dan boleh diamalkan dalam fadhailul amal, ya, fadhailul amal, yaitu menjelaskan tentang keutamaan amal kebaikan. Nah, kaum muslimin rahimakumullah, pada bulan Rajab ada beberapa peristiwa penting yang terjadi dalam sejarah umat Islam. Tentu bukanlah kebetulan, akan tetapi menunjukkan bahwa bulan itu sangat mulia. Di antaranya adalah Sayyidah Aminah binti Wahab mulai mengandung janin yang kelak diberi nama Muhammad, yaitu pada bulan Rajab, yang mulai mengandung. Setelah mengandung selama 9 bulan, pada bulan Rabiul Awal, Sayyidah Aminah melahirkan makhluk yang termulia, yaitu baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, peristiwa tanggal 27 Rajab, yaitu peristiwa terjadinya mukjizat besar, yaitu Isra Mi'raj. Salah satu mukjizat yang terbesar yang Allah anugerahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang Isra Mi'raj ini nanti kita akan bahas di episode berikutnya, ya. Kemudian pada hari ke-10 bulan Rajab, yaitu pada tahun 9 Hijriah, itu terjadi perang Tabuk, ya. Kemudian pada bulan Rajab tahun 9 Hijriah juga, Raja An-Najasyi, yaitu An-Najasyi, Raja Al-Habasyah, itu meninggal dunia dalam keadaan muslim. Kemudian Imam Syafi'i pada bulan Rajab tahun 204 Hijriah dalam usia 54 tahun beliau juga dimakamkan di Mesir. Dan banyak sekali peristiwa-peristiwa yang sangat afdol di bulan Rajab. Oleh karena itu marilah kita memperbanyak amal di bulan Rajab ini. Jadi inilah beberapa manfaat. Mudah-mudahan pada bulan Rajab ini kita senantiasa diberi kekuatan, kemudahan, dan kemampuan untuk memperbanyak kebaikan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hada wastaghfirullahu li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Wallahu a'lam wa ahkam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.